everyone. Jadi sebenarnya anak yang pertama kan surprise banget. Dalam kondisi aku juga baru tahunya pas bulan ke-6. Jadi kan kayak 3-4 bulan kemudian udah harus brojol nih. Jadi pas yang kehamilan Ace emang beda banget karena aku nggak sempat bener-bener ngerasain kayak proses kehamilan. Waduh, parah juga ya, 6 bulan hamil tapi nggak tahu. Itulah Michaela Patrits. Selamat datang guys di channel Apocalypse 11. Subscribe ya. Nah, interview kali ini datang dari Michaela Patrits yang sedang hamil anak keduanya. Ceritanya lucu deh guys. Selengkapnya bisa disimak di interview kali ini. Oke ya, jangan di skip karena seru banget obrolannya dengan Michaela Patrits ini. Langsung kita gas. Baik, baik aja sih. Kemarin kabarnya juga habis gender reveal ya? Iya, kita kemarin tanggal 29 baru gender reveal. Dengan 2 minggu lalunya juga kita juga baru surprise bahwa aku hamil. Jadi sempat heboh ya 1 bulan ini. Oke, berarti baru ketahuan juga ya untuk hamilnya? Aku tuh baru ketahuannya itu emang dalam kondisi aku hamil 4 bulan. Jadi baru infonya pas 5 bulan setengah. Tahan dulu sih. Tapi untuk saat ini udah usia berapa kandungannya Kak? Mau masuk ke 6. Mau masuk. Jadi kan perempuan ya. Nah, kemarin juga katanya itu acaranya sendiri dibantu dipersiapkan sama sahabat-sahabatnya ya, bener nggak sih? Iya, jadi sebenarnya itu sempat heboh karena orang ngira itu gimmick. Itu benar-benar tidak ada gimmick. Jadi emang aku pas ke dokter kandungannya, Alice sama Yasmin udah minta dari aku pas aku infoin ke dia bahwa Mi kalau bisa kamu sama Farah jangan tahu sama sekali gendernya. Nanti minta si dokternya tulis bener-bener dirapet di amplop terus nanti digojekin. Jadi itulah yang apa yang kita lakuin. Jadi bener-bener setiap kali aku USG udah berbulan-bulan ini pasti dokternya kayak Mi nengok, gue pasti buang muka dulu mau cek ke bawah. Oh iya, jadi aku harus buang muka. Dan suami aku sampai sekarang, titik sekarang belum pernah datang ke dokter untuk lihat USG-nya. Soalnya aku tahu suami aku nggak mungkin bisa. Pasti suruh buang muka, lalu diplototin sama dia. Bahaya, nanti dia tahu gendernya. Jadi itu benar-benar yang ngurusin Yasmin sama Alice dan juga of course vendor-vendornya dan IO-nya yang ngurus untuk gender reveal. Jadi aku terima beres, alhamdulillah pas sampai sana itu bener-bener aku sama suami aku dan sahabat-sahabat yang lain tuh, keluarga lain tuh shock banget karena emang sebenarnya mereka tahu aku tuh sama suami aku dari dulu pengen banget punya anak laki semua. Dikasih shock tahu tadi aku juga punya perempuan. Jadi hati aku sama hati suamiku agak ngedrop dikit. Iya, pasti kita alhamdulillah tetap happy dan senang, itu udah pasti, tapi namanya juga manusia ya, kita juga sebenarnya ada kayak kemauannya. Dulu tuh aku dari dulu ngeliat diri aku tuh kayak cocoknya tuh jadi moms untuk laki. Aku sampai sekarang belum masih peka, aku bisa nggak ya jadi moms anak cewek? Agak nggak sure sih. Dan suami aku juga hatinya drop banget ketika kayak gue salah nikahin kamu sayang, karena kalau anak kayak kamu gue bingung. Gitu sih, jadi aku juga ngerti sebenarnya. Tapi yang cowok sendiri anak cowok sendiri gimana Kak? Pas tahu anak cewek dapetnya? Nah, dia lebih pasrah daripada ibu bapaknya. Jadi pas kita nanya, sebenarnya dia juga pengen ada cowok karena dia bilang biar strong mama, biar bisa main sama aku. Tapi pas aku bilang, kalau besok tahu-tahu nih cewek gimana? Alhamdulillah dia langsung cute banget. Ya at least it's a baby mama. Intinya bayi mama. Dia ada bayi loh di dalam perut mama. Terus aku dibuat melo nangis karena abis itu kan dia langsung ngomong gini, kan gak semua orang bisa punya bayi. Mama nangis aku langsung. Jadi itulah kenapa aku memang pengen banget punya adik sekarang. Aku kasih adik ke Ace karena aku udah lihat Ace ini lumayan dewasa ya, maupun umur 6 tahun. Jadi aku udah ngerasa dia tuh emang udah sanggup untuk jadi kakak. Apalagi dia emang kemarin bilang sama aku bahwa dia pengen banget punya adik sekarang karena dia ngerasa, ya mama aku akan ngalah kok, nanti aku ngalah. Terus pas tahu dia cewek dia bilang, nah lebih gampang aku ngalah mama karena anaknya cewek. So aku ya udah sweet banget ya Pak dia ya. Jadi dia bilang kayak, nah karena babynya girl mama jadi Ace lebih bisa nih ngalah karena dia girl, jadi ya namanya juga laki harus ngalah gitu. Tapi kan tadi katanya dari suami pengen anak laki-laki. Nah, emang kenapa sih kalau anak perempuan ada yang ditakutkan nggak sih? Kalau suamiku lebih takutkan apakah dia sanggup untuk ngejaga.
Kalau aku, apakah aku sanggup untuk ngeremin suami? Karena aku juga punya prinsip kalau kita sebagai orang tua terlalu nge-pressure, terlalu nggain, terlalu banyak rules, itu juga bisa membuat anak kita malah lebih ngebantah. Jadi yang buat aku sama suamiku sekarang lagi sering tektokan adalah gimana ya biar pas aja gitu loh, kayak cara kamu ngeremin anak kita tuh nggak terlalu over, yang buat aku jadi takut nanti anak kita malah jadinya akan ngelawan. Jadi ini yang kita lagi sering mau ngebahas sih, karena harus dipasin banget ya, karena jangan sampai anak aku keluar ini adalah salah satu alasan nanti buat aku sama suamiku jadi berantem terus. Karena alhamdulillah kan kita jarang berantem nih, kalau berantem pun nggak yang gimana-gimana. Jadi dengan aku tahu ini anak cewek, jangan sampai gara-gara ini jadinya malah aku sama suamiku jadi dubrar berantemnya tuh, yang hal-hal yang menurut aku yang bisa kita usahakan dari sekarang nih sebelum anaknya ada gitu loh. Harus nyari konsep sebagai ibu bapak kepada perempuan ini gimana nih yang kita berdua nyaman. Kapan kamu tadi dapat anak perempuan ya kak? Terus teman-teman dari kakak juga kebanyakan punya anak perempuan. Apa banyak belajar nih dari mereka kak? Belajar sih belajar ya, tapi beda ya, soalnya kalau aku lihat dari mereka, karena bapak-bapaknya mereka aku lihat untuk sementara masih santai ya, dan mereka juga pernah bilang, Mik, gue juga pertama kayak gitu loh, pas kayak gue tahu cewek agak down, panik, kaget, tapi pas anaknya keluar kayak wah happy ya. Tapi kan ini masalah di lingkungan aku kan anak-anaknya masih, cewek-cewek ini kan masih umur 4, 3 tahun, 6 tahun. Yang kita bahas kan nanti kalau dia udah 12, 13, 14, 15 itu gimana. Jadi selama dia masih bayi mah ya mau cewek mau cowok mau cute-cute aja ya. Jadi sebenarnya masih belum bisa aku sama suamiku belum bisa dapat image lah dari siapa ini kita bisa lihat kalau punya anak cewek kayak umur 12, 13 tahun tuh kayak gimana ya biar aman gitu loh. Nah ini kan kakak juga terlihat excited banget nih untuk kehamilan kali ini. Emang udah nunggu berapa lama sih kak untuk punya baby lagi? Bukan, jadi sebenarnya anak yang pertama kan surprise banget, dalam kondisi aku juga baru tahunya pas bulan ke-6. Jadi kan kayak 3-4 bulan kemudian udah harus brojol nih. Jadi pas yang kehamilan emang beda banget karena aku nggak sempat bener-bener ngerasain kayak proses kehamilan. Jadi dia nggak sempat untuk buat baby shower juga, nggak buat gender reveal, nggak buat bener-bener nggak buat apa-apa. Itu lahir baru kepikiran ada akikah, yaudah akikah aja deh gitu kan, karena bingung gitu kan, karena udah dor aja. Nah kalau yang ini dengan aku emang lepas spiral kemarin, jadi emang diatur untuk mau hamil, dan aku jadi bisa ngerasain prosesnya sih, maupun emang tetap surprise lagi, tapi kan nggak separah yang dulu ya. Dulu kan 6 bulan, ini kan 4 udah membaik lah, jadi aku tahunya lebih early kan. Tapi jadinya aku ngerasa ini lebih kayak aku ngerasa aku lebih hamil sekarang. Kalau yang kemarin tuh kayak dia numpang datang terus brojol. Kalau ini kayak aku ngerasain proses. Kalau sekarang prosesnya gimana sih kak? Ada kayak mual-mual kak atau ada ngidam-ngidam yang aneh-aneh nih kak? Sebenarnya kalau mau nggak ada, makanya itulah salah satu kenapa aku nggak akan pernah tahu aku hamil kan, karena aku nggak ngerasain hal-hal yang normal, yang bisa dibilang normal. Jadi kalau Ace dulu kehamilan yang pertama itu adalah intinya aku ngejarnya makanan Indonesia, terus khas Indonesia, jadi bener-bener sambal, jengkol, wah itu semua pete, itu semua aku hajar ya. Itu bener-bener lebay banget tuh dulu, kayak nyari jengkol, suami aku disuruh nyari jengkol, bingung dia karena maunya itu. Nah kalau sekarang malah aku jadinya membule, mendadak aku nyarinya croissant, roti, cheese, agak aneh sih. Itu aja sih, tapi kalau alhamdulillah masalah mual nggak ada, masalah sakit-sakit alhamdulillah sampai sekarang masih nggak ada, pegel pun juga nggak ada. Jadi alhamdulillah nyaman-aman aja sih. Berarti suami nggak ada kayak kesusahan nyari-nyari makanan aneh-aneh ya kayak? Nggak terlalu sih dia, nggak sih. Karena apalagi Indonesia kan, kita di Jakarta ini kan makanan mau A ke B tuh semuanya ada ya, jadi gampang gitu loh. Tapi ketika hamil ini jadi lebih emosional nggak sih kak dengan kakak sendiri? Emosional iya, apalagi kemarin pas acara gender reveal, karena for the first time, dan sahabat-sahabat aku juga merasa, makanya mereka saking pengen ngeheboin, karena mereka juga tahu selama ini pas aku habis lahirin Is, aku sempet kayak ngerasa gila ya, aku kemarin tuh nggak really ngerasain hamil, kayak udah brojol aja. Jadi aku ngerasain punya bayi sampai anak gede aja, tapi kalau masalah hamil itu gak terlalu berasa. Jadi pas aku hamil ini kenapa sahabat-sahabat keluarga heboh banget, karena mereka
pertama kali lihat aku kayak ngikutin proses kehamilan, bener-bener bisa ngerasain, terus bener-bener bisa dijadiin sesuatu lah untuk kita semua gitu. Jadi emang pasti emosional ya. Dikit-dikit tuh kalau lihat video-video yang jadi review aja kemarin aku nangis terus. Kayak nggak bisa berhenti nangis. Tapi apa aja sih yang udah disiapin nih buat nyambut sang buah hatinya nih? Terus disiapin, wow, karena cewek mendadak bingung. Kemarin sih kita udah ada hal A B C D F G ya, pas kita tahu itu anak laki. Nama aja kita juga langsung, jadi lucu pas kita tahu itu cewek. Pulang dari jadi review, aku sama suamiku nggak bisa tidur sampai jam 11 malam. Soalnya kita berdua langsung kayak, jadi itu cewek ya. By the way nama, oh iya. Jadi kita udah siapin nama laki banyak banget. Nama satu cewek pun ada sih, tapi belum kita yang kayak belum pas aja. Kita tuh masih iseng-iseng kalau buat nama cewek. Jadi malam itu kita udah harus siapin nama. Alhamdulillah udah ada, tapi butuh berapa jam tuh? 4-5 jam ya untuk mikirin namanya. Alhamdulillah udah dapet nama nih, jadi oke. Dan orang yang tahu aku tuh sama suamiku, kita selalu buat nama Ace aja kan, kayak itu nama buatan kan, yang dari mana kita gabung. Jadi ini juga nama buatan yang kita gabungin, jadi agak surprise nanti. Tapi karena sekarang udah cewek, jujur aja kayak agak bingung harus beli apa dulu. Biasanya banyak nih baju-baju cewek yang lucu-lucu Kak. Nah itu, aku lihat baju cewek kayak nggak mau dibeli. Kayak soalnya aku langsung, kamu mau dia pakai baju apa saya? Kayaknya warnanya coklat, orange, nude, putih aja deh. Loh, pink, gak deh, jangan. Kayak aku masih belum hatinya belum sih, karena aku sendiri aja nggak suka pink. Makanya kan gender reveal-nya aja kan hijau sama peach. Saking aku nggak mau biru and pink, karena aku nggak mau pink, aku nggak dari dulu nggak suka pink. Jadi ya ini lagi agak bingung aja sih jujur aja. Tapi untuk sementara karena kita tahu itu cewek, kita harus persiapkan rumahnya, karena kita kamarnya tuh ada satu tapi kayaknya kekecilan. Jadi kita kemungkinan pengen ngebuat kamar satu lagi, karena nggak mungkin satu kamar sama Ace kan. Tadi ini kan kalau anak cowok lebih gampang, aku jujur aja, baju-bajunya Ace udah aku siapin bisa diturunin ke dia, sepatu-sepatunya sendal bisa semua turun ke dia. Terus kamar tadinya mau dijadiin satu, mereka bisa beradik kakak ya kan. Tapi kalau ada cewek ya gak mungkin ya, harus dipecah ya kan. Jadi kayak ini kita udah harus mikirin posisi kamar ini anak cewek tuh posisi nanti di mana. Ya, itu tadi adalah Michaela Patrits. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen @apokalips11. Thank you, dan arigato.